banyak mendengar pencerahan-pencerahan biar semangat gitu kan. Saya baru keluar 1 minggu dari penjara. Masya Allah. Iya, insya Allah kuat. Masya Allah, Masya Allah. Bang Juma ini pasien lama, namanya Kriston, kayaknya dia baru datang dari neraka. Silakan Kriston. Halo Bang Suma, Bunda Blokir ya. Kriston baru datang Iya. dari neraka kan? Saudari Kriston, apa kabar saudari? Sehat? Laki-laki kok saudari Bang? Puji Tuhan, Ya, luar gimana? biasa. Sehat walafiat, puji Tuhan, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudari di mana ini? Di Papua? Iya Bang, saudara lah kok saudari. Di rumah Masih Bang. mending. Oh, di rumah. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sehat. Iya, alhamdulillah. Kapan rencana meninggal dunia? Sudah ada belum? Kok ketawa sih? Mana ada orang rencana meninggal? Abang mau ngirimin dia jas gitu. Parah kok Bang. Begini Bang, saya mau sampaikan aja. Kalau saya Iya. bertemu lagi Yesus di tahun 2024 kemarin. Apa katanya? Gitu. Masih pirang rambutnya? Enggak lagi. Oh, masih sama seperti yang di gereja kita. Ya, Masih tapi sama, kan Bang. dulu ini tatonya dulu kan lalat. Sekarang udah berubah jadi kecoa. Udah membesar juga ke tatonya, enggak? Masih kecil aja. Nah, tatonya Bang, Tuhan kita melarang tato Bang. Enggak, kan katanya saudara bertemu dengan Yesus. Dia kan Iya. punya tato. Tatonya membesar, enggak? Tidak ada tatonya di tubuhnya. Tubuhnya suci, kok ngapain ditato Bang? Oh, tapi ada tato di pahanya. Oh, itu nama, itu menurut kitab Wahyu ya Bang ya. Iya, betul. Tapi Tato bukan lah itu belajar karena dia kitab ngukir Wahyu, Bang. ngukir paha gitu. Nah, ini bukan kita belajar kitab Wahyu, tapi ini penampakan, penglihatan, karunia gitu Bang. Saya dapat lagi 2023 dapat, 2024 sudah dapat lagi Bang. Itu Masih puji Tuhan gondrong sekali. beliau, masih gondrong. Masih sama Bang, puji Tuhan, haleluya. Oh, mengkilap. Ada Amin. cahaya gitu. Tampan. Cahaya tampan Bang. Bercahaya. Mancung nggak? Mancung Bang hidungnya Bang. Woi, luar biasa. Gigi masih kuning kayak dulu. Itu yang nggak ada dalam gambarannya Bang. Enggak, maksudnya giginya saudara Kriston masih kuning. Udah disikat Bang pakai gurinda Bang, pakai Nah, itu maksud saya. saya gurindanya pakai kitab di kepala Bang. Ini sebenarnya Kristen, kamu dengar gak sih kalau Bang Juma ngomong? Dengar lah. Bang. Dengar. Beliau ini salah satu PNS yang suka membuat karyawan di kantornya tertawa. Iya, Betul kan? Betul Bang. Saya lebih senang menghibur orang Bang daripada Iya. berantem. Lama-lama Betul maut lagi. sekali. Iya. Jadi bagaimana Bang dengan Bang Logika, udah aman, udah akur Bang atau bagaimana? Bang Logika, ya kita tunggu aja kabarnya. Kan beliau mengatakan saya merintahkan injak Bible kan gitu. Oh, betul. Tapi kemarin sampai Bang Suma itu sumpah di pakai Quran lah, sumpah taruh Quran di kepala dan minta apa itu? Iya, karena dia minta mubahalah kan. Seperti itu. Jadi sesuai dengan permintaannya yang saya ikuti. Biar tidak ada fitnah, supaya orang semua lihat gitu. Kan dia sudah membenarkan dan mengiyakan dengan sepenuh hati kalau aku yang minta dia nginjak Bible. Ya udahlah. Dan saya juga merasa nggak pernah, jangankan meminta dia menginjak, ada niatan saja nggak ada dalam hati saya. Bayangkan tuh, sumpah saya itu niat saja nggak ada, apalagi sampai berani mengucapkan ucapan perintah untuk
memerintahkan dia nginjak Bible. Tidak masuk akal. Saya yang memerintahkan dia nginjak Bible, lalu kemudian saya juga yang memberikan surat teguran keras terhadap perilakunya. Sedangkan gereja-gereja, persekutuan gereja saja nggak memberikan kutukan itu, surat teguran. Saya yang memerintahkan, saya juga yang beri teguran. Itu namanya konyol. Iya. Tapi surat tegurannya dari lembaga mana, Bang? Dari saya sebagai pembina Apologet Islam Indonesia, memberikan teguran keras atas tindakannya menginjak Bible. Tapi masa juga saya yang suruh, saya juga yang kutuk dia. Kan tidak masuk akal. Ya kita lihat aja nanti kesaksiannya di Polda. Dan kalau beliau dengarkan ini, ada lebih baik Anda jujur ya daripada Anda menguatkan argumentasi bohongan di depan polisi. Apakah betul saudara menginjak Bible atas perintah Bang Suma? Anda mengatakan iya. Itu lebih berat lagi nanti. Mending Anda ngakui jujur, enggak Pak, saya cuma membuat opini publik supaya Bang Suma itu dijauhi sama penggemarnya gitu. Mending begitu daripada dia mengatakan iya, dia memerintahkan saya. Karena dia akan dipersulit oleh dirinya sendiri, akan dimintai bukti, akan dimintai saksi, dan bukti itu nggak ada. Bukti itu nggak ada. Iya. Tapi dia punya itu kuasa hukum ada loh yang dari itu. Ya kuasa hukumnya banyak, mulai dari yang dari neraka, dari mana jahanam itu kuasa hukumnya semua itu. Kiri kanan iblis yang membisikkan dalam hatinya itulah kuasa hukumnya. Yang mengajak dia untuk kemudian berbohong, berdusta, memfitnah, itu kuasa hukumnya dia. Iblis. Saran saya begini Bang, udah mau dekat Idul Fitri ya? Atau mau bulan Ramadan nih? Mendingan akur-akur aja Bang. Ya saya akur. Gitu. Saya akur. Saya akur malah. Saya tak ada masalah. Cuman dianya aja yang menebarkan kebencian. Masih keras, ya? Ya, menebar kebencian. Siang malam bahas saya. Dianya. Saya nggak pernah mau bahas dia untuk apa. Orang nggak penting pun dibahas. Nggak penting bagi saya, dia itu bukan siapa-siapa. Ngapain saya bahas dia? Mikir tentang dia saya kagak. Ngapain saya bahas dia? Terlalu terhormat beliau itu saya mau bahas atau saya mau pikirkan. Enggak ada. Usah dibahas lagi Abah. Kristen, pertanyaan yang lain aja. Diskusi aja Iya. Kristen. Sudah cukup. Tapi Iya, sebelum itu saya mau diskusi, sampaikan lagi di tahun Kristen, 2024 sebelum diskusi. kemarin bulan September saya dapat penglihatan lagi mengenai Wih, Tuhan Yesus. penglihatan. Iya. Penglihatan apa? Penglihatan apa? Tuhan Yesus itu memakai jubah merah seperti abang logika itu. Iya. Baju putih tapi ada selendang ya atau apa itu yang berwarna merah. Makanya saya takut juga. Pakai mahkota enggak? Pakai mahkota enggak? Enggak pakai mahkota. Oh, enggak pakai mahkota. Iya. Itu jubahnya panjang berapa meter? Kurang tahu saya, tapi yang jelas itu yang penampakan. Bang Kristen Setelah kalau itu- ngomong kayak gitu nggak berdosa emang Bang? Ya saya menyampaikan. Saya menyampaikan apa yang saya lihat, tapi saya tidak pernah mau menyangga atau membantah apa yang teman-teman tanyakan atau menyindir atau memperintir atau apa memframing. Saya tidak perlu untuk membantah itu. Biarkan aja. Makanya saya menawan dengan Bang Suma, Waktu Kristen, sama yang- Rifma, waktu kamu sama penampakan itu Rocky. penglihatan, Kristen waktu kamu dapat penglihatan itu, kamu nggak peluk Yesus itu. Justru kalau saya dipeluk, pernah saya waktu tahun 2016 saya dipeluk loh oleh Tuhan Yesus. Oh, kamu dipeluk, bukan kamu yang meluk. Iya. Saya kalau kelihat Yesus kan tahu sendirilah, ganteng ya kan, terus Iya. mancung bule. Saya kalau dapat penglihatan ngelihat dia pasti saya peluk gitu. Iya, saya yang dipeluk oleh Tuhan Yesus karena itu. Kamu Tapi saya ada peringatan saya anak kecil, bukan saya seperti yang kamu dewasa anak sekarang. kecil. Ya, masih dalam anak Waktu- kecil. Jadi
saya ibaratnya anak buat Tuhan Yesus gitu. Jadi dia memeluk saya karena kasih sayangnya gitu. Itu di Oh, 2016. jadi waktu kamu dipeluk itu kamu dielus-elus lah ya, disayang-sayang gitu ya. Iya, betul. Pernah nggak Bang Kristen mimpi kayak ngopi bareng gitu? Oh, tidak ada ngopi bareng, Bang. Oh belum ya. Mungkin satu saat Iya. akan mimpi ngopi bareng gitu sama Tuhan. Nah, di surga Ngopi darat, ngopi tidak bareng ada di darat ngopi-ngopi, ya. Bang. Di surga tidak ada ngopi-ngopi, Bang. Hmm. Ya siapa tahu aja ada warkop Bang. Siapa tahu. Enggak. Di surga tidak ada warkop, Bang. Pada Lalu warkop bagaimana pasti ada dengan sesuatu. pernyataan Yesus yang mengatakan apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di sini, bertemu dengan aku di sana, jangan kamu percaya. Itu kata Yesus. Sebab Iya. itu adalah penyesat, bukan dirinya. Iblis yang nyamar-nyamar Yesus, kata Yesus. Bukan Gimana begitu itu? ayatnya, Bang. Jangan kamu percaya kepada mereka yang menggunakan nama saya, di sinilah Mesias, di situlah Mesias. Janganlah kamu percaya. Itu karena itu guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Enggak begitu dalilnya, justru itu yang salah. Mesiasnya datang kemudian mengaku Yesus, tapi itu bukan Mesias yang asli. Itu adalah Mesias palsu. Itu apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Iya. Nabi Daniel menubuatkan akan datangnya pembinasa keji yang kemudian ingin menyamai Tuhan dan kemudian memutarbalikkan firman yang maha tinggi. Betul sekali, Bang. Nah, pada waktu itu jika seorang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sana, atau Yesus ada di sana, ada di sini, jangan kamu pergi ke sana, jangan kamu percaya. Itu pesan Yesus tuh. Jadi kalau ada kemudian orang berkata, saya melihat Yesus, ya orang-orang dilarang Yesus untuk percaya. Jadi kalau saudara mengatakan Anda ketemu dengan Yesus, ya saya katakan itu bukan Yesus, yang Anda temui itu adalah iblis. Ini kan mimpi, bukan orang yang menyampaikan kepada saya, tapi saya langsung bertemu dalam kondisi takbirnya mimpi atau tabir mimpi gitu, Bang. Tapi untuk ketahuan Abang, kebakaran di California itu sudah ada yang dapat pesan juga dari Tuhan. Seorang TikToker, dia menyampaikan pesan itu kepada orang California di tahun 2024 di bulan April sampai bulan September. Dia harus terbang dari Georgia ke Amerika untuk sampaikan pesan Tuhan, untuk mengungsi dari California karena akan ada bencana. Nah, jadi kenyataan bahwa pesan Tuhan itu benar-benar ada buat kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Bukan saya saja dapat, tapi orang luar negeri saja dapat, Bang. Artinya Tuhan kita itu benar-benar ada gitu. Kalau Itu saya yang- melihat, sekarang ini orang berlomba-lomba mencari sensasi. Apa itu? Setelah kejadian, mereka membuat PT-PT, membuat video-video dan memviralkan bahwa hal itu sudah pernah disampaikan, sudah pernah diingatkan dan seterusnya. Tapi kesemuanya itu adalah hoax. Yang benar itu Al-Quran. Al-Quran 1400 tahun silam sudah menceritakan tentang yang terjadi di LA itu. Itu baru betul. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Bukan masalah Itu sudah kita, disampaikan. Bang, tapi pesan Tuhan, penampakan Tuhan untuk si Nah TikToker itu kalau untuk menyampaikan itu pesan. dibuat-buat itu. Saya Wah, juga bisa Itu bikin kenyataan PT. terjadi. Saya juga Kenyataannya bisa bikin terjadi, PT. pesan Tuhan. Iya, saya juga bisa bikin PT begini. Saya video hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 16 ya, tanggal 15. Saya bikin PT, habis itu saya mengatakan, sahabat-sahabat pada hari ini tanggal 2 bulan April 2024 saya mendapatkan penglihatan di Los Angeles nanti itu akan terjadi kebakaran dahsyat. Itu saya viralkan. Padahal baru saya buat hari ini. Itulah yang ada sekarang. Untuk kemudian Justru kalau dari mengatakan historinya,
untuk Dari menjual story kemudian TikTokernya, hmm, untuk menjual Kok dia kemudian begitu? hal-hal yang sifatnya untuk membangun opini bahwasanya oh Tuhan mereka beda betul. bang, beda Yang beda tidak bang. diragukan itu Al-Qur'an yang tertulis. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhil wa anab tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibar wa lahu surya du'afa fa asabaha i'sar fihi nar fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum yatafakkarun. Itu baru betul. Ini 1400 tahun silam, ini yang benar ini. Ayat suci Al-Quran yang tidak diragukan. Orang-orang kalau mau berpikir dari mana kemudian Rasul Muhammad SAW menyampaikan hal ini 1400 tahun silam bisa kemudian benar-benar terjadi. Karena Al-Quran itu datang untuk menceritakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. 1400 tahun silam diceritakan terjadi hari ini. Maka terjadi hari ini. Nah, itu tidak bisa dipungkiri, Bung. Jadi dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya ada sebuah kota, ada sebuah tempat yang kemudian perintahnya, adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka memiliki segala macam kemudian kenikmatan-kenikmatan berupa buah-buahan dan seterusnya. Kemudian datanglah masa tuanya. Artinya menanamkan sesuatu pada awalnya, lalu kemudian yang ditanamkan ini terlanjur dilakukan ya sebagai satu tradisi atau budaya kepada keturunannya secara turun-temurun. Sedangkan yang membawanya sudah tua, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu Allah kemudian mengatakan apa? Kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Jelas ini. Ini tidak bisa dipungkiri ini. 1400 tahun silam Al-Quran sudah menerangkan adanya tiupan angin yang berupa tiupan angin yang mengandung api. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan saya bermimpi LA begini-begini tahun sekian, nah, siapapun bisa melakukan itu dan mengatakan itu. Lugat Tambunan Begini jauh bang, lebih hebat. kalau mau Ya, dilihat gimana? dari zaman nabi-nabi dulu, nabi-nabi dulu itu banyak ditolak Coba oleh Kriston, kaumnya. Kriston, sebentar dulu. Ini pada nggak sabar. Ya Ramadan, apa yang mau disampaikan? Iya, saya kenalkan, saya Islam, Ibu Ya. Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat Waalaikumsalam. support sekali sama Bang Juma. Kebetulan saya juga punya kantor hukum dan juga saya selalu mengisi ceramah-ceramah juga Bang Juma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah, saya juga sambil mengurus klien yang punya masalah tanah. Saya amar ma'ruf juga Bang Juma gitu. Alhamdulillah saya banyak kajian juga Bang dengan klien-klien saya gitu Bang Juma. Kebetulan saya dengar semuanya itu, saya sangat support sekali sama Bang Juma. Bang Kriston, ketika tadi saya dengar ceritanya, kalau di Islam itu tidak boleh mengarang ya Bang Kriston ya. Jadi harus ada dalilnya, harus ada datanya, harus ada sumbernya, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Karena kalau di Islam itu dikatakan bahwa taraktu fikum amroini lan tadilu mata masaktum bihima. Kitabillah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan dua perkara, selama berpegang teguh dengan dua perkara tidak akan sesat, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Gitu. Maka mengaji pun isinya itu tidak boleh mengarang. Jadi tidak boleh asal disatu-satukan, dicocok-cocokkan, cocokologi gitu ya, itu nggak boleh. Karena Allah berfirman, mangkola fi kitabil jawajala birohi fasabafakot ahto. Barang siapa mengartikan firman Allah dalam pemikiran sendiri dengan mengarang sendiri, walaupun benar tetap sungguh salah. Itu yang benar aja salah, apalagi salah.
Jadi harus ada datanya, berdasarkan dalil yang jelas gitu, Bang Kriston. Itu mungkin. Makasih Bang. Ya makasih ya Bang Ramadan ya. Oke kita sambung lagi ya. Si Kristen itu memang agak lain itu. Oke kita sapa dulu. Taruh dulu, Ini ada taruh izin dulu. Pak Ramlan, kalau tahu nomor HP saya, bisa kita berbagi nomor telepon ya Bang ya? Boleh. Saya juga ingin tahu telepon semuanya kalau bisa. Bang Juma juga saya pengen tahu, Bang Juma, boleh kalau. Yang melalui saya aja Bang, nomor saya ada Siap. di bawah, nanti diketik aja teman-teman sambil nyimak Bang, nanti diambil di bawah. Ya, Ya. saya Biar- gaptek soalnya nih. Bang Juma, saya mau tanya juga tuh masalah yang Polda tuh gimana Bang Juma? Gimana? Nanti lewat telepon aja Bang masalah itu. Oh gitu, siap. Iya, itu internet Masalah nanti. apa Bang Andi? Di Polda. Oh iya. Saya akan bantu juga Bang, insya Allah. Insyaallah, Bin. Nomor HP saya ini Makasih, di bawah, saya Bang. ketik ya Bang ya. Boleh. Ya. Ketiknya di mana, Bang? Bang Andi, ketiknya di mana? Ini di bawah nih Bang itu. baca bawah. Itu di bawah, Typing, tuh, Bang. bawah. Typing itu ada orang-orang typing itu namanya Pak. Saya gaptek nih. Itu ada Bang itu screenshot Bang. Oh iya, Bang siap. apa adanya screenshot. yang 800 ya? Iya. Siap. Wih, banyak Salah. netizen yang tahu nomornya Bang Andi ya, luar Masya biasa. Allah. Abang. Siap Bang, sudah saya salin Bang. Ke ya. Kalau nggak mau bicara saya turunkan Bang. Halo, ya. Halo. Bang, kemarin itu Bang monitor Bang. Iya, Paman. Bang biar jelas nih di sini. Al-KTP sekali lagi Bang saya panggil nih. Assalamualaikum. Biar jelas di. Waalaikum. Masya Allah. Ya. Bang, Waalaikumsalam. Karena ada syahadat itu main-main. Bang. Kalau saya ngomong gitu, Bang. ya, Duh. Bang Andi, Nanti nge-lag Bang, putus suara Bang Andi. Sekarang enggak lah. Sekarang udah normal. Sekarang ya, ya. Bang, kalau KTP kemarin ada syahadat itu posisi enggak, saya kemarin nggak ada terima. syahadat itu main-main apa serius? Sebentar, Bang Andi, sebentar. Ada yang bilang saya nyari koin apa tuh, bentar. Halo? Udah bagus suaranya Bang didengar. Iya, suara saya ada nggak, Bang Andi? Ada. Mendengarkan kami Bang? Ya, dengar. Ya. Ya. Kemarin ada syahadat itu syahadat beneran apa lagi main-main Bang? Kalau saya main-main, saya dilaknat sama Allah. Itu iman Bang Andi. Pertanyaan Bang Andi itu yang saya kurang suka. Pertama, Bang Andi kemarin turunin saya. Sedangkan kalau saya masuk di room Kristen, nggak ada yang kayak begitu Bang Andi. Kedua, Gimana? Bang Andi menyambut saya itu seperti orang yang seujon lebih dulu. Sebenarnya yang tahu iman saya itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saya bersahadat, tidak mungkin saya main-main Bang Andi. Ini saya open kamera ya, kelihatan? Ya, cukup jawab. Berarti jawaban Anda tidak main-main itu aja sih. Nggak, saya open kamera nggak Bang Andi? Open. Ya. Ada yang bilang saya cari koin ya. Ini saya sudah di Flores nih di rumah saya ya. Buat apa saya cari koin? Kita bukan kurang ini nggak ada ya. Supaya saya ini dulu sama orang-orang yang ngomong gitu. Ini anak bang saya lagi keluar nih. Soalnya ada yang ini tapping di bawah tuh. Ah itu cari koin apa deh?
Untuk apa saya cari koin? Ya udah dihiraukan aja itu. Dihiraukan Bukan aja gitu itu, Bang Andi. Saya jujur, bapak saya tuh udahlah, nggak usah ngomong almarhum. Kami bukan keluarga yang nggak ada, jadi jangan seperti itu orang-orang di bawah itu. Saya nggak suka. Ya biasalah netizen Bang. Artinya kalau Nggak abang mungkin memang iman masih kami. Nggak mungkin saya main-main sama iman Bang Andi. Sampai saya saya dibawa sama tentara ke Kalimantan kemarin itu. bentar dulu. Ini lagi. Ya intinya Saya adalah masuk kalau di Anda masih room Kristen itu bukan saya karena mau nipu atau apa, ada. Hanya Allah yang tahu. Saya udah bilang Bang Juma tuh yang malam itu bilang saya. Berarti Bang Juma yang connect sama saya. Karena Bang Juma bisa baca hati saya. Makanya Bang Juma udah sehadatin aja dia, Bang Juma bilang gitu. Berarti saya rasa Bang Juma yang bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu loh. Gitu loh Bang Andi. Yang betul-betul tahu malam itu perasaan saya tuh Bang Juma. Makanya Bang Juma bilang udah, saya kenal nih Al-KTP ini, udah gitu. Iya, silakan yang lain mungkin ada yang mau ditanggapi atau mau disampaikan. Ya, tapi saya sampai sekarang ini belum mualah Bang. Sebentar Kriston sebentar. Belum mualah Tapi saya dong. Kriston. Tapi Al-KTP saya mendengar sendiri kamu ngejelein Bang Juma depan Edis TV dan videonya ada. Ya, saya menjelekan gimana Bu? Coba dibuktikan. Saya jelekan Bang Juma seperti apa? Itu berserak di setiap udah di berserak. Udah ada kata-kata videonya. saya apa Bu? Ibu jangan fitnah. Kata-kata saya apa? Masalahnya itu kerekam dengan HP yang saya pakai sekarang lagi naik. Kalau silakan diputar kalau saya menjelekan Bu, silakan. Iya, Silakan Anda dibuktikan. mengatakan Anda menyesal. Buktikan Bu rekamannya Bu. Jangan asumsi Bu. Ada sama Buktikan Bang rekaman Juma saya kirim ngomong. semalam. Kalau saya Ada menjelekan sama Bang Juma. ini. Nengok. satu dulu ngomongnya. Silakan. Ada sama Silakan. Bang Nggak apa-apa, Bang Andi, biar saya saya- kirim sama astagfirullahaladzim. Iya. Coba Bu, silakan. Kalau saya Ada menjelekan Bang videonya. Juma, silakan. Iya, silakan Bu. Apa kata-kata saya? Saya pengen dengar juga Dengar. kalau betul saya ada Ya, ngomong. diam ya. Iya, Ya baik. diam biar saya jelasin. Video itu di HP saya sekarang saya ada di sini. Jadi nggak saya buka, tapi video itu sudah saya kirim semalam sama Bang Juma. Iya, video itu dimana Ibu kamu minta mengatakan- tolong supaya ini kan banyak yang nonton, biar tidak dijadikan fitnah. Saya ini kan jujur ya, saya belum sunat, saya belum ada sertifikat. KTP saya masih Katolik ya. Jadi saya ini hanya mengikuti sholat aja. Waktu saya sholat pun saya nangis. Hanya Allah yang tahu ya. Kalau memang ada yang ngomong begitu, silakan buktikan. Ibu saya ikut ke Kalimantan kemarin sama tentara yang bawa saya itu karena dia tahu siapa bapak saya. Begitu Bu. Tidak mungkin ada orang mau bawa saya ke Pontianak ke Bandara Supadio tuh. Urus saya, kasih uang saya, kasih gini-gini. Gak mungkin Bu kalau dia nggak tahu saya siapa gitu loh. Kami nggak usah sombong nggak ini Bu. Tapi saya hanya ngomong. Tolong yang seujon itu jangan seujon. Tidak semua orang seperti itu Bu. Kami dari NTT itu jarang Bu. Bukan saya ngomong suku nggak mau. Kalau mau nipu-nipu, apalagi iman itu kami paling. Saya dari Katolik Bu, nggak pernah main-main Bu. Karena jujur ya, apa yang Bang Juma ngomong banyak yang saya selidiki, banyak benarnya. Tadi saya masuk di siapa? Iya, iya Kakak. Kami dari Katolik nggak ada yang begitu Bang. Apalagi saya sudah ke Krisma ya. Sudah Krisma. Ada teman saya mewakili kawan saya yang 3 yang udah mualaf. Kami bertiga tuh benar-benar nonton video Bang Juma dan benar-benar menang telak ya. Kalau ngomong kayak orang main bola tuh Bang Juma menang telak. Jadi ya kita pasti pilih yang benar lah. Hidup kan sementara. Ngapain hidup ini kan sementara. Kalau kita mati masuk neraka ngapain kan begitu. Jadi saya mohon aja tolong kawan-kawan yang seujon jangan kalau nggak kenal orang yang sebetulnya siapa dia. Karena jujur saya jujur ya, hati saya tuh sebenarnya simpati sama Bang Juma ya, simpati sekali. Dari awal saya kenal nonton videonya tuh banyak yang bagus ininya Bang Juma ya. Tapi tidak saya pungkiri hati saya, namanya manusia kan pasti punya ini, apalagi kami keluarga saya itu menolak, saya dicari-cari ini jadi diintimidasi. Terus dikirim videonya. Banyak video masuk di HP saya itu dari video tentang Bang Juma sama Edis, video sama
siapa-siapa itu supaya untuk mengini saya gitu loh. Apa namanya ya? Supaya mempengaruhi saya. Dan itu yang tahu saya pribadi saya, dan tidak bisa saya mau umbar kemana-mana kasih tahu oh begini enggak gitu loh. Jadi saya mohon maaf sama Bang Juma. Tapi gini Bang Alketp, biar nggak panjang. Ya memang hati Anda nggak ada yang bisa membacanya. Tapi yang dibaca oleh netizen adalah statement-statement itu loh. Kalau hati Anda nggak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya pertanyaannya adalah apakah memang pernah mengeluarkan statement Anda menyesal memeluk Islam? Itu mau diklarifikasi aja Bang. Iya, begini Bang. Sebelum kita ke situ, saya siang itu dikirimin video tentang Bang Edison sama Bang Juma dengan Bang Nandar itu kan. Waktu si Edison matiin lampu apa segala macem. Itu di situ dikirim sama teman saya yang udah mualaf. Kau nonton ini dulu Bang. Ini kakak kau suruh kirim gini-gini. Saya nonton dan mungkin ini akun saya ini ke nggak ngerti ya, tiba-tiba muncul undangan dari Bang Edis gitu, masuk ke saya apa namanya undang live begitu. Saya terkejut loh, kok bisa baru habis nonton kok. Jadi nyambung setelah nonton itu kan saya melihat gitu loh. Ya udah nggak usah dinilai di situ. Intinya saya nggak bilang menyesal. Saya bilang bukan menyesal karena udah mualaf dan saya mau Kristen lagi. Saya nggak ngomong gitu. Saya nyesel udah duluan mualaf. Saya belum nonton video belum tahu yang sebenarnya bagaimana, belum tahu banyak gitu loh maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam. Gitu Bang Andi. Oke ya Bang, begitu ya. Mudah-mudahan tahun 2025 saya dapat penglihatan lagi mengenai Tuhan Yesus ya. Saya akan ketemu Yesus lagi. Yesus kok kayak dibuat jadi main-mainan kayak gitu Bang. Buat tidak, kalau kita minta ya akan datang Pak. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku lagi. Saudaraku Alketp. Iya Bang. Sedikit host ya Bang Juma ya, Gurunda. Iya. Saya mendengar dan saya lihat sendiri PT Anda, saya dari netizen, saya ikuti Anda waktu dimualafkan oleh Bang Juma dan Bang Handi. Memang itu di PT Anda itu Anda menyesal loh dikelamkan oleh Bang Juma. Rasain. Kalau PT itu saya bilang bingung Bang, bukan saya menyesal, saya bingung mana yang benar karena banyak video yang masuk di saya dikirim dari kawan-kawan di maaf saya potong ya, dikirim dari kawan-kawan di Flores sana. Mereka bilang kau nonton ini coba kau tanya dulu kepastiannya, kebenarannya, luruskan dulu sama Bang Juma. Jadi waktu itu pernah saya naik malam itu terus diturunin sama Bang Andi gitu. Gini saudaraku, kita tahu Edis itu penghujat saudaraku. Anda yang tahu dengan Allah Ta'ala bahwa Anda itu masih muslim apa tidak. Tapi kalau dari dengar ingat saya nangis Anda itu, saya nggak yakin Anda masih berdiskusi dengan Edis, karena itu bisa mengurangi keimanan Anda sebagai seorang muslim sudah diislamkan oleh Bang Juma. Satu, tunggu sabar. Yang kedua, saya netizen, saya sabar saudaraku ya. Yang kedua, Anda memberikan keleluasaan terhadap Edis TV untuk mengatakan bahwasanya Muhammad itu, Rasulullah itu pembohong. Lillahi ta'ala saya tidak setuju, saudaraku. Di mana hati Anda mendengarkan itu? Ini kalau saya pulang itu Edis ke Indonesia, mungkin semua rakyat Indonesia yang muslim, jangan salahkan kita. Pembohong bulat-bulat, Rasulullah itu dianggap begitu. Laknat. Jadi Anda jangan coba-coba bermain dengan keimanan saudaraku. Kita tuntun. Kalau ada masalah Anda, saya orang Medan, orang Batak, darah saya Batak, ya saudaraku. Tapi saya insya Allah Islam dari opung saya. Saya baca itu semalam, saya dengarkan pelan-pelan sampai berapa kali saya ulangi PT Anda. Anda memang mengatakan bingung, berdosa aku, bersalah aku, berarti mualaf. Ya, bebas Edis anjing. Katakan bersalah. Kalau dia memang mau sebentar Bang, saya nggak terima Bang bilang, Bang,
Maaf, saya nggak terima Abang bilang saya menyesal, saya apa tadi? Anda itu Apa tadi Abang bilang? Bimbang. Anda. Iya, saya bilang bimbang nggak ada. Saya bilang menyesal apa segala macam itu nggak ada Bang. Jangan ditambah-tambahin, tolonglah. Atau gini, kita cek, kita putar. Itu netizen di bawah. Itu fiti saya tuh. Cuman gini saudara. Kalau menyesal iya, kalau saya bilang yang lebih apalagi menghujat Bang Juma tuh nggak ada. Jadi jangan suka ditambah-tambahin menghujat bumbu Bang itu. Juma nggak? Betul. Menghujat Bang Juma itu nggak ada. Nggak ada. Mungkin saya orang yang pernah saya rasa orang baik kok tiba-tiba saya nggak mungkin. Saya nggak kayak orang lain ngomongin. Saya malah banyak mendengar saya. Kalau benar, saya bilang benar. Anda nggak ada menghujat Bang Juma, nggak ada. Nggak ada, saya tahu. Cuman mengingat saya ikut nangis waktu Anda mualaf. Jadi saudaraku begini, saya ingatkan Anda. Kita udah tahu itu Edis TV, ya. Nggak perlu saya berdiskusi dengan manusia seperti itu. Boleh dia hina saya, tapi lillahi ta'ala saya nggak izin Rasul saya dihina. Al-Quran saya dihina dia. Jadi saya titipkan itu untuk Anda. Saya ikuti Anda dari awal berdiskusi dengan Jibril, berdiskusi Anda dengan Unirifa, berdiskusi dengan Bang Handi, berdiskusi dengan Bang Juma, sehingga Bang Juma melihat air mata dan bentuk penyesalan Anda, bahwasanya Bang Juma selamatkan saya, mana tahu saya besok saya mau dikerangkeng oleh pastor tak siapa itu, demi iman saya. Menangis saya mendengar itu. Inilah hidayah itu sampai kepada Al-KTP. Pada saat itu Anda pakai akun lain. Itu mau dekat-dekat ke hari Natal. Betul saudaraku, kuatkan iman Anda. Kalau ada akun ini kalau ada problem Anda, ada masalah keluarga Anda, kita boleh selesaikan. Saudara saya juga banyak Kristen dari lahir, keluarga dari mama saya. Tapi soal akidah, betul kata Bang Juma, kita juga sering. Mari kita menangis, betulkah kita? Kalau kurang ilmu Anda, guru-guru kita banyak di atas ini. Berdiskusi dengan Unirifa, dengan itu yang lain, Bang Dio, banyak saudaraku. Jadi maksud saya tidak marah kepada Anda. Apalagi lagi sekarang Anda itu kan transisi, peralihan dari iman yang lama ke iman yang baru. Anda belum banyak tahu tentang Islam, saudaraku. Maksud saya, itu netizen di bawah mungkin sependapat dengan saya mengatakan bahwasanya piti-piti Anda itu mengganggu. Saya aja yang muslim dari lahir, itu mengganggu, sangat menghinakan itu edisi. Kalau ada itu di Sumatera Utara, lillahi ta'ala saya bunuh. Betul. Saya sebentar, Bang, mohon maaf Bang, Viti saya yang mana Bang yang mengganggu netizen? Yang Bang? saya dengar gini, mengganggu itu Bang. Abang bilang Viti saya itu ada Bang Juma loh di dalam ini akun saya nih. Iya, maksud saya yang mengganggu gini Bang. Nggak ada saya hapus pun Bang Juma punya video di akun saya ada video Bang. Udah, cukup gini aja Anda gini. yang dengan Edis, Viti Anda semalam dengan Edis, si Edis ketawa-ketawa mengatakan bahwasanya aku salah Bang Edis. Apa aku berdosa aku ya? Anda katakan saya tanya, saya kan bertanya itu Bang, betul nggak? Bukan saya memberikan argumen, tapi saya bertanya. Berarti saya bimbang, saya belum tahu, saya belum mengerti. Jadi saya bertanya, begitu Bang. Saudara jadi, bilang begitu. Ada intonasi di situ Bang. Saudara bilang seperti ini. Wah, saya sudah lihat PT Bang Juma dengan Bang Nandar lari terkencing-kencing sampai celananya itu buka. Oh, enggak ada bilang lari terkencing-kencing. Ini yang saya nggak suka di sini, Bang. Yang saya bilang gini, nggak mampu itu si Juma berdiskusi dengan saya. Edis, dengar ini video. Oh, si Edis. Anda bersebut dengan saya. Edis yang ngomong gitu, saudaraku. Iya, kirain saya ngomong. Saya di sini, di piti-piti itu. Siapa Edis itu? Saya jangan main-main, saya tahu kekuatan. Paling tidak saya mendengar selama ini. Hampir 1 tahun ikuti Bang Juma. Edis dengan sekelas Edis, sekelas Nandar, terbirit-birit sampai terbuka celananya, terlari-lari. Kamu diam aja dibilang gitu sama si Edis. Babi.
Oke Bang, jasa nih kita udah nggak usah kita bahas lagi tentang si Edis ya. Burunda. Ya udah cukup lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi mungkin bagaimana Islam itu datang kepada bangsa jahiliyah pada masa lampau, pada masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang di tengah-tengah bangsa yang keras, bangsa yang kemudian jahil, bangsa yang kemudian tegar tengkuk. Islam datang dengan rahmat, menjadikan orang-orang yang ada pada masa itu menjadikan bahwa apa yang dibawa Rasulullah ini adalah sebuah kegilaan. Kenapa? Karena membuat manusia ini yang tadinya frontal terhadap Tuhan tunduk berserah diri kepadanya secara totalitas. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nisa ayat 137, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tuh, kata Allah. Lalu apa kata Allah? Summa kafaru. Lalu kemudian mereka kufur, kafir, ingkar kembali. Summa amanu. Lalu kemudian mereka beriman kembali setelah kafir. Summa kafaru summa zdadu kufra. Kemudian kafir dan kafir lagi. Lalu setelah kafir bertambah kekafirannya kemudian lam yakunillah yaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi Islam itu jalan yang lurus. Orang yang baru masuk Islam baru menemukan jalan yang lurus itu kemudian. Nah, kalau dia tidak melalui proses, dalam arti kata orang masuk Islam itu karena proses ilmu. Kalau saudara LKTP ini mengenal Islam dan bersyahadat karena proses kuping, mendengarkan, debat. Memperbandingkan antara narasumber satu dengan narasumber yang lain dengan cakupan sumber materi yang dia bawa masing-masing. Sehingga wajar ketika dia bingung, berada pada persimpangan. Ada kalanya imannya Islam, ketika melihat kemudian ada debat potongan di mana pendebat Islam kemudian itu tak mampu menjawab atau tak mampu kemudian membangun narasi dikarenakan yang dilawan ini adalah sang penghujat, maka imannya turun dan cenderung kembali kepada kekufuran. Itu kondisi. Maka Allah menyiapkan firman dalam Al-Quran yang berkesesuaian dengan keadaan itu. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahtadiyahum sabila. Orang beriman lalu kafir, lalu beriman, lalu kafir, lalu bertambah-tambah kemudian kekafirannya, kata Allah tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, saudara Al-KTP ini memperlihatkan sisi di mana beliau sungguh-sungguh masuk Islam, sungguh-sungguh menyatakan keislamannya. Sempat saya berkata kepada sahabat yang mengirimkan video ya tentang EKTP beberapa hari yang lalu, termasuk Dinda Blokir juga ngirimkan. Saya hanya mengatakan begini, Allah yang melihat beliau, dan kalaupun beliau ini hanya main-main, saya katakan kelihatannya orang ini menjelang ajalnya dia benar-benar Islam deh. Itu yang saya katakan. Mungkin di antara yang mendengarkan ini japrian saya itu ada seperti itu. Saya katakan saya melihat orang ini meskipun dia cuma bercanda atau hanya memframing atau hanya berpura-pura masuk Islam, tapi saya melihat orang ini matinya nanti kelihatannya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Amin. Ada banyak hal yang menyebabkan itu, kemudian saya mengatakan hal tersebut. Nah, mungkin kalau saya keliru, ya saya manusia biasa. Tapi paling tidak
kalaupun dia mati dalam keadaan kufur, ada keturunannya kelak yang akan menjadi orang besar di dalam dinul Islam. Nah, ini yang ingin saya katakan. Jadi kalau misalnya ada keadaan di mana saudara syahadat kemudian mengaku menyesal atau mengaku bingung, itu wajar. Itu wajar. Saya juga punya beberapa anaknya. Ada beberapa anak didik saya yang kayak gitu. Imannya bertambah, imannya berkurang, tiba-tiba dia bahkan ke gereja, habis itu dia muncul lagi, menyatakan diri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena satu, tadi sebelum mereka menjadi Islam, mereka sangat dipengaruhi oleh makanan-makanan yang mereka makan. Mereka ada ketergantungan terhadap apa yang mereka konsumsi. Sehingga tabiat, tipikal, ciri khas, karakter, sifat, ya, karakteristik sifat, kemudian pembawaan, itu tidak sepenuhnya hilang. Tidak sepenuhnya hilang. Masih terbawa-bawa. Masih ada dalam kebimbangan dan kebingungan. Ya, makanya dibutuhkan kemudian keseriusan untuk menjalankan syariat Islam itu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah Rasul, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha yang semurni-murninya, agar kemudian Allah benar-benar menghapuskan dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah, surga yang mengalir bawahnya sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang mukmin yang bersama dengan dirinya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan saudara LKTP pun kemudian harus menuai keadaan di mana kami umat Islam pasti akan melakukan protes keras karena Islam itu nggak bisa dipermainkan. Akidah Islam itu bukan main-main. Pembeda antara agama Islam dengan agama lainnya adalah agama Islam itu dibentuk dengan karakter jihad. Ma makna jihad? Jihad itu maknanya apa? Jihad itu artinya berjuang, menanggalkan sifat keduniawian demi memperjuangkan keislaman. Itu jihad. Itu agama jihad. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang menyalurkan, menyebarkan, memberikan, mensuplai kasih sayang ke alam semesta ini. Itu Islam. Melindungi, mengayomi, mencintai, merangkul, ya, itu Islam. Tapi ketika diganggu, Islam itu seperti lebah. Islam itu seperti lebah. Makanya Al-Quran, Allah SWT memberikan contoh terkait dengan lebah. Islam itu, lebah itu memberikan kebaikan-kebaikan. Memberikan kebaikan. Lebah itu diam, memberikan kebaikan. Tetapi ketika dia diganggu, lebah itu menyengat. Itulah gambaran umat Islam. Jadi ketika ada orang yang mempermainkan akidah, maka umat Islam setipis-tipisnya imannya, kalau dia bukan orang munafik, sekali lagi, setipis-tipis imannya, kalau bukan orang munafik, maka orang itu akan berontak. Hari ini bisa jadi dia peminum, hari ini mungkin dia pezina. Tapi kalau dia bukan orang munafik, ketika akidahnya tercoreng sedikit pun, bisa jadi orang seperti ini lebih di depan meninggal daripada orang yang selalu menyuarakan kebenaran berdasarkan Al-Quran. Bisa jadi. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu kerjanya mencari orang yang ingkar kepada Allah, lalu di-framing, diputar, dibahas. Ini ada orang yang dimu'alafkan, ternyata murtad. Seakan-akan murtadnya orang yang sudah mu'alaf itu adalah seibarat makanan yang lezat bagi orang-orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu adalah gembira ketika ada orang beriman murtad. Ketika ada orang beriman kufur, dan dia bahagia dan menjadikan itu sesuatu yang menjadi sumber penghidupannya, itulah tanda kemunafikan. Nah, berbeda dengan sahabat kita
abang kita Jazani si Nurat, berduka beliau, bersedih beliau, terpukul beliau, hatinya meronta ketika kemudian ada yang mencoba mempermainkan akidah Islam. Itu bukti bahwa beliau adalah orang-orang yang memiliki cahaya dalam hatinya, cahaya keislaman. Ada ilmu makrifat meskipun secuil di dalam hatinya. Tapi orang munafik ketika mendengarkan ada orang yang bersyahadat lalu kemudian murtad kembali, itu adalah santapan rohani buat dia. Sesuatu yang sangat menyenangkan bagi dirinya. Wah, ini bagus ini, menjadi konten ini. Pokoknya kalau bisa dibakar sehangus-hangusnya. Itu orang munafik itu seperti itu. Tapi kalau orang yang benar-benar ikhlas karena Allah, ridha Allah yang dibutuhkan kemudian dalam hidupnya, begitu mendengarkan ada orang yang bersyahadat menangis. Ketika orang yang bersyahadat ini kemudian murtad, menangis. Bukan tertawa, bukan menghinakan, bukan bertepuk tangan, bukan menjadikan dia menjadi penggibah, bukan. Nah, inilah cerminan sahabat-sahabat sekalian. Jadi saudara LKTP, sekali lagi saya katakan, ini yang Anda harus tuai, karena saya pun melihat tontonan itu ketika saudara naik ke komalnya Edis, Anda kemudian merasa bahwa ternyata Bang Edis itu lebih hebat daripada Bang Suma. Ingat Bung, Islam itu gambarannya standarisasi, kesempurnaan Islam itu bukan Bang Suma. Bang Suma itu dibandingkan dengan para ulama, Bang Suma itu seibarat satu butir pasir aja di lautan. Dan ulama itu ilmunya adalah sepanjang pantai yang ada di atas muka bumi ini. Bang Suma itu, Masya Allah, ilmunya secuil. Orang-orang jauh lebih hebat daripada Bang Suma. Al-Quran Bang Suma minim. Pemahaman Al-Quran, pemahaman hadits minim. Al-Quran dalam penguasaan Bang Suma itu hanya 0 kesekian persen aja. Jadi tidak bisa disandarkan kemudian kepada Bang Suma untuk menilai Islam itu salah, Islam itu keliru, Islam itu sesat. Karena Bang Suma dikalahkan. Bukan begitu caranya. Tapi apa yang terjadi bagi orang yang bijak dan arif di dalam beragama, itu tidak dilihat dari oknum seperti apa kemudian oknum ini memperjuangkan agamanya. Bukan di situ yang kita lihat, tapi yang kita lihat adalah kitab sucinya. Begitu juga sebaliknya, seindah apapun, sengotot apapun, sehebat apapun, sekuat apapun argumen Kristen untuk menegakkan kebenaran dan menghina dan menghujat Islam dengan dasar keilmuannya sendiri, tafsirannya sendiri, pemahamannya sendiri, lihat kitabnya. Oke lah, dia mampu kemudian mematahkan argumentasi Bang Suma karena ya minimnya ilmu. Tetapi setelah itu tanya kepada dia, oh Bang Edis hebat, luar biasa, bisa mengalahkan Bang Suma, tepuk tangan untuk Bang Edis. Habis itu tanya, Bang Edis, Tuhanmu siapa Bang Edis? Yesus. Apakah Tuhan itu bisa mati Bang Edis? Apakah Tuhan itu bisa kemudian dilahirkan manusia Bang Edis? Apakah Tuhan itu bisa memiliki kelemahan Bang Edis? Dan apakah Tuhan itu bisa memiliki keterbatasan penglihatan, pendengaran dan semuanya Bang Edis? Tanya. Kalau itu ternyata menghantarkan Edis tak berdaya, apalah gunanya kehebatan argumen menang di hadapan Bang Suma? Jadi bukan itu sandaran, bukan itu standar. Oh Islam itu salah, Islam itu sesat, buktinya Bang Suma kalah. No, bukan kayak begitu. Islam itu bisa dilumpuhkan ketika kitab sucinya bisa dilumpuhkan. Adakah kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu melumpuhkan Al-Quran? Tak ada. Tak ada. Jangankan melumpuhkan kekuatan atau mukjizat yang ada di dalam kandungannya. Untuk mengalahkan agar Al-Quran menghilangkan original teksnya, dunia tak sanggup. Alam semesta ini tak sanggup. Sebenci apapun orang terhadap Al-Quran, begitu Al-Quran masuk ke dalam negaranya, negara tersebut sekuat apapun tak mampu kemudian memberikan sesuatu otoriter atau membuat sesuatu keadaan di mana Al-Quran di situ cukup terjemah saja. Nggak akan pernah bisa ada kekuatan itu. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada saudara Al-KTP. Mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah
bahwa cerminan Islam kebenarannya bukan dilihat daripada Bang Suma kalah atau menang, enggak. Tapi kecerminan Islam itu adalah kitab sucinya. Bagaimana kitab suci itu kita nilai, bagaimana kemudian kitab suci itu kita bedah, dan orang-orang yang berilmu mencakup segala aspek yang ada di dalamnya. Nah itu, seperti itu saudara. Jadi begitu Anda mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, PR terbesar Anda adalah mengkaji isi Quran, bukan membandingkan antara argumentasi satu dengan argumentasi lain. Saya Bang, dengan anak saya saja berdiskusi, saya kadang kalah. Ketika saya ngotot mengatakan bahwa kapal selam itu bukan ikan meskipun ada di laut, anak saya sampai guling-guling mengatakan tidak, itu adalah ikan, buktinya dia bergerak dan buktinya dia ada di laut. Saya sebagai orang yang paham itu lebih baik diam. Begitulah keadaan saya dengan Edis. Saya kira begitu ya, sebagai sebagai penilaian dari seorang Bang Suma terhadap keadaan ini. Terima kasih sahabatku, Masya Allah, barakallahu fikum wa ahlikum, wahai sahabat Jasani. Mudah-mudahan semangat Anda dan juga teman-teman yang lain itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Bang Juma. Memang ya, kalau sama-sama, saya nggak bisa bohongi, nggak membohongi hati saya. Jujur setelah saya mualaf itu Bang Juma, saya nggak minum lagi, nggak mabuk lagi. Karena nggak ada waktu saya Bang Juma. Sholat 5 waktu itu membuat orang tidak bisa berbuat dosa. Coba bayangkan, sebentar lagi subuh, habis itu asar, jam 12, jam 3 kita sholat lagi. Siapa, di mana waktu untuk kita mau minum mabuk-mabuk? Tidak ada. Iya. Kalau saya jujur, bukan karena masalah debat juga Bang Juma. Bukan karena itu, tapi memang perbedaan yang saya rasakan setelah saya mualaf itu, saya jauh dari yang namanya mabuk, apalagi berbuat yang aneh-aneh, tidak ada Bang Juma. Bagaimana 5 kali kita dipanggil sama Tuhan kan, suruh berdoa. Hanya orang bodoh aja yang kalau sudah habis berdoa terus dia pergi main judi, nipu orang, kan tidak mungkin. Sebenarnya itu pagar bagi saya, itu sholat 5 waktu itu adalah pagar sehingga orang itu waktu dia mau berbuat maksiat, aduh Allah, Allahu Akbar, dia nggak jadi Bang Juma. Itu kelebihannya Islam. Saya hanya bilang Bang Juma, sampai saya pernah pegang gelas tuh, karena saya pelajari sendiri. Kalau di Islam itu kan saya mungkin pernah lihat dulu tapi saya lupa. Megang gelas, ada 5 rukun Islam itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, zakat sama haji. Kalau tangan kita dilepas dari haji, kita nggak naik haji, kita nggak mampu, nggak masalah kan Bang Juma. Kita nggak bayar zakat karena miskin, seandainya nggak masalah. Terus kita nggak puasa karena sakit, juga nggak masalah. Tapi kalau tangan ini satu dilepas, sholat itu jatuh gelasnya. Coba dah dipraktek kalau itu jatah tuh. Entah saya lupa saya nonton di mana waktu itu ya. Jadi intinya begitu Bang Juma. Bukan saya lihat debat juga, tapi memang perubahan dalam diri saya yang saya lihat. Itu yang saya lihat. Karena kami ini, saya dulu ini anak altar Bang Juma. Kalau di Katolik anak altar itu anak yang dekat dengan romo, dengan pastor, dekat dengan gereja. Kami itu selalu bersihkan di gereja. Saya tuh selalu datang setiap hari Minggu dengan kawan-kawan itu karena untuk menyiapkan misa pada pagi hari besok Sabtu sore itu. Karena di Katolik ada misa Sabtu sore sama hari Minggu. Kami itu yang bikin hari Sabtu. Iya. Itu Bang Juma. Saudara, saya jujur banyak. Ya. Kapan kira-kira rencananya sunat? Itu kemarin Bang Juma, waktu saya di Kalimantan itu, saya sempat telepon ada yang namanya Tiara, mungkin Bang Juma kenal. Namanya Tiara Bang Juma, akunnya. Iya, saya nggak kenal Bang. Tiara, tapi dia sering masuk di Bang Juma ada kok. Mungkin Bang Andi yang kenal kan. Tiara. Dia yang minta nomor saya, katanya kalau kamu di Kalimantan coba hubungi Ustadz Yusuf. Tapi saya bilang, udahlah nanti aja, saya belum kenal dengan beliau gitu. Jadi saya minta tolong dia, mungkin ada teman Bang Juma di Kalimantan waktu itu untuk membuktikan supaya bukan kami. Sebenarnya tentara itu bisa kalau dia bantu saya itu sudah bisa, tapi saya pengen supaya jangan dibilang kita bohong, karena banyak video-video yang komen-komen dari netizen